Mulai. Sudah mulai kah? Dari dari tadi kah? Orangnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan Hasyiah Burdah. Imam Bajuri. Hari ini kita sambung bait yang ke 13 ya. Kasih tanda 13. Bismillahirrahmanirrahim. Inni taham dun nasiha syaibi fi azalin wa syaibu ab'adu bi nusinani tuhami fa innaha marati bisu'i ma ta'adat بنذير الشيب والهرم والأعادة من الفعل الجميل كرا ضيف ألم تشمل كنت أعلم إيره كتم سيرا بدل منه بالكتم مل برادج كما يراد جمه نجومي فلا تروم بالمعاصي كسر شهوتي إن الطعام يقوي شهوة والنفس كالطفل إن تهمله شبع له برضا Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi bid-darain amin. Jazakallah. Inni tahamdu nasiha syaibi fi azalin wa syaibu ab'adu fi nushin hanituhami. Langsung ke bait kedua, baris kedua. Pakaan nasailu ada. Baris kedua dari syair di tengah. Ada. Pakaan nasailu qala pak maka ka'anna itu seolah-olah asailu orang yang bertanya qala lahu berkata baginya kaifa bagaimana tattahimuni menuduh engkau, tattahimu menuduh engkau, ini akan aku bil azali pada celaan. Azali itu celaan. Faqala lahu maka berkatalah iya Imam Busiri lahu baginya sa'il ini ittahama yattahimu. Ini sesungguhnya aku ittahamtu. Apa tadi?
menuduh atau mencurigai aku ila akhirih. Ai faida ittahamtu maka tatkala ittahamtu menuduh atau mencurigai aku nasihat syaibi akan nasihat syaibi. Syaibi ini uban, tahu ubannya, rambut yang berwarna putih. Fi azalihi pada celaannya, nyanya syaib tadi, alaya atas aku. Bil hawa pada hawa. Apa hawa kemarin? Cinta, ya betul. Walhal dan walhalu dan keadaannya, anna syaiba sesungguhnya uban. Bahasa Indonesianya uban juga ya. Bahasa Banjarnya uban. Syaiba abadu sangat jauh anit tuhami dari dicurigai, dituduh. Pinushi pada memberi nasihat. Nah, jadi kita teruskan dulu. Turun ke bawah paling ujung. Ai syaiban. Turun sebaris. Ada ya? Dari nushi turun nang pikaulihi itu ada kalau terus ujung ada syaiban. Ai syaiban nasihan. Syaiban tadi apa? Uban nasihan yang memberi nasihat. Uban Allah bikin untuk memberi nasihat. Apa nasihat uban? Wa innama dan hanya saja kana syaibu adalah uban itu nasihan, sang pemberi nasihat. Li'annahu karena sesungguhnya dia uban, ya dulu menunjukkan ia uban, ala atas kurbil ajali, dekatnya kematian. Kurbi dekat, ajal kematian. Wahusulil mauti dan datangnya kematian. Kurbil ajal, dekatnya kematian. Usulil maut, datangnya kematian. Al-mujibu, al-mujibi, yang mendatangkan atau memastikan, li bagi, tarki, meninggalkan, dawa isyababi, pengakuan muda. Syabab itu muda. Orang kalau sudah uban, dia sudah tua. Walaupun masih sanawiyah. Banyak santri ini uban. Santriwati juga banyak. Ustadz tahu aja. Ya, ada yang ngaku. Titik sampai situ.
Turun ke bawah lagi, waqad qila biqaulihi ta'ala. Ada. Waqad qila dan sungguh telah dikatakan biqaulihi ta'ala pada firman Allah Ta'ala, wa ja'akumun nadhir. Ra-nya tipis ya. Nadhir. Dan telah datang akan kalian oleh peringatan. Nah, ditafsirkan nazir adalah annahu sesungguhnya dia nazir asyaibu yaitu uban. Kita lanjut ke bawah ya. Sebelum faidah adalah palwau lil hal sedikitnya di ujung kalimat ada ya. Palwau lil hal ada. Palwau lil hal. Jadi wawunya ini jadi hal. Nah, baru kita mengartikan syairnya. Ini sesungguhnya aku ittahamtu telah menuduh aku. Nasihat syaibi akan nasihat dari huban atau uban. Bi azalin pada mencela. Azalin itu mencela. Mencela aku maksudnya. Wasyaibu, nah ini wawunya hal dia. Jadi dan hal keadaan uban itu abadu sangat jauh binushin di dalam nushin memberi nasihat anit tuhami daripada dicurigai. Jadi di bait sebelumnya Imam Busiri ini berusaha menyembunyikan cintanya. Tapi tanda-tanda cinta itu tidak bisa disembunyikan. Menangis, bahkan bercampur darah gitu ya. Dan kemarin tidak bisa tidur. Setelah didesak-desak akhirnya mengaku. Na'am sara taibu man ahwa fa'arrokani wal hubbu ya'tarizul ladzati bil alami. Memang saya sedang jatuh cinta. Cinta itu yang membuat menghalang-halangi kenikmatan-kenikmatan dengan sebab sakit merana, duka. Setelah mengaku, ini bait 10, yala imi bil hawal udri ma'diratan mini ilaika wal ansab dalam timbul dicela orang. Ada mengaku dipaksa-paksa, setelah mengaku dicela. Kenapa kamu maninya? Emang ada danang lain? Itu sekampungan aja lah.
Akhirnya dia kalau ketemu orang tuh dikira mencela dia terus. Ah ini pacang nyambeti aku juga. Jadi semua orang yang menasihati dia pun tidak dia dengarkan lagi. Makanya ada di atas halaman 14 kemarin ya, di baris kedua ada ya, baris ketiga ya. Wapil hadis adalah hubuka lisai'i yomi wa yusimmu. Cinta itu membuat kamu buta dan tuli. Jadi nasihat itu tidak bisa diterima oleh orang yang sedang jatuh cinta. Bukan jatuh bangunnya, jatuh cinta. Nah, sekarang ini ceritanya. Karena jengkelnya kepada orang-orang yang mencela. Sehingga ketemu orang itu kayaknya ini pacang menyebati aku nih. Sampai dia mencela ubannya. Pada uban ini sangat tidak layak untuk dicurigai. Uban. Jadi dia mencurigai juga terhadap uban yang sudah mulai tumbuh. Kalau uban ini bila sudah tumbuh kan kada kau hilang. Dan uban ini bisa kepala kena dijenggut sampai bulu hidung. Kalau apa nih jambang juga memutih ya. Jadi ini dicurigai juga itu. Jadi uban aja dicurigai. Saking cintanya kepada si A ini. Semua orang tuh nasihatnya apa aja tidak didengar lagi. Termasuk uban. Nah ini ada faedah. Wa faidatu hadainil baitaini, dan bermula faedah dua bait ini. Annaka sesungguhnya engkau ida apabila ahbabta menyukai engkau. Syaksan seseorang. Nah, syaksan ini apa ya? Dia bisa mujakar, bisa muannas. Seseorang itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Dia kayak man itu ya, man. Bila engkau mencintai seorang perempuan, pil halal pada halal dinikahi tapi. Maksudnya yang bukan muhrim. Watas tahyi istaha yastahyi. Watas tahyi dan malu engkau minhu daripadanya. Tapi engkau malu mengungkapkannya. Wa minan nas, dan malu juga kepada manusia. Takutan ketahuan. Sepondokan tahu bahaya. Apalagi wakasis no. Antukal limahu, bahwa engkau berbicara akan dia. Malu mengungkapkan I love you. Yes, I love you too.
Memang kalau beginian nih biasanya kalau kita merasa kayaknya perempuannya beda, tidak sanggup berbicara karena karismanya. Nah, supaya berani bagaimana? Paktub huma, tulis olehmu akan keduanya, 2 bait ya. Mulai mana nih? Mahatan in nusalakilas tu asma'uhu innal muhibba anil uzzati bi samami. Ini taham tu nasiha syaibi fi adalin wa syaibu aba'adu fi nusin anid. Tulis 2 bait itu bisa ati zuhrah pada waktu terang, ya, matahari sedang terang. Nulisnya di mana? Fi sohbatin, pada satu lempengan, min nuhasin, daripada tembaga. Nah ini beli di Shopee bisa, lempengan tembaga. Dicari spidol yang bisa dihapus, tulis. Wamhu, kemudian hapus. Tilkas sofhah, itu lempengan tadi, bima ilmator, dengan air hujan. Wasribha, minumkan olehmu akan dia. Kirim air ke dia. Ini air berkah. Kalau dia mau minum, nah itu langsung jatuh bangun. Pain nangka, maka sesungguhnya engkau taqwa, semakin kuat, alal mahbub, atas mencintainya. Mahbub itu orang yang dicintai. Cinta kamu semakin lengket. Yang penting watajtami'u bihi, dan engkau akan bersatu, menikah dengannya. Tapi lempengannya nggak ada di sini ya. Lempengan tembaga, nah, dari disopin. Kalau perempuan tuh solehah, cantik, gemuk, wah itu. Sebenarnya perempuan yang Nabi tekankan itu adalah agamanya. Sampai situ jatuh titik. Wala taksha hadin abadan wa takshailaka tablugu minhu maqsuduka, dan akan tercapailah tujuan engkau insyaallah. Al-faslu tsani, pasal yang kedua, fit tahzir, pada ancaman, peringatan. Min hawan nafsi, daripada keinginan nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Ta inna ammarati bisu'i man ta'adzat min jahliha binadiri syaibi wal harami. Ini masih berkait dengan ini taham tu tadi ya, nasihat syaibi. Qauluhu fa inna ammarati aluh, ya ila akhirih. Hadza, bermula ini, ta'lilun, yaitu alasan, lil baiti, bagi bait, qablahu, sebelumnya. Kan tadi dia mencurigai ubannya. Ya, ubanku ini mencela aku juga kayaknya. Sudah sekampungan mencela aku, ya uban 4-4 juga. Turut mencela juga. Nah, ini alasannya ya. Pakaan nahu, maka seolah-olah qala berkata, innama, hanya saja, ittahamtu, menuduh aku, nasihat syaibi, akan nasihat uban, bil azali, pada mencela,
Walam dan tidaklah. Kita baca apa ini? Ini timbangannya qabila yakbalu. Yakbalu yakbalani yakbaluna takbalu takbalani yakbalna takbalu takbalin takbaluna takbalina takbalana takbalna akbalu nakbalu akbal. Walam akbal nushahu. Atau kita timbangan af'ala boleh juga. Tidak menerima aku akan nasihatnya. Kita teruskan dulu karena syair tidak bisa kita artikan kecuali setelah melihat syarahnya. Ya kadang kita artikan syairnya sama teh nontong ini, cuma ini ada syarahnya. Nah, kita turun dari syair berapa baris tuh? Dari syair ya, dari kauluhu hiji loro telu papat limo, 5 baris dari atas pertengahan ada wal ammaratu ada nah kan di atas nih fa inna ammarati bisu matta'azat ya kan, maka sesungguhnya ammarati bisu. Nah kita artikan ammarah ini apa dulu? Wal ammaratu dan bermula ammarah min anwa'in nafsi daripada macam-macam nafsu. Nafsu ada 3 yang di sini tertulis ya. Nafsu ammarah, nanti ada keterangannya. Kedua lawamah, ketiga mutmainnah. Wahia dan bermula dia amarah, kembalinya ke amarah. Nafsu amarah. Jadi amarah termasuk nafsu, maka kita artikan nafsu amarah. Apa itu nafsu amarah? Alati yang, alati ini ya, isim mausul nas ya, nas ya kan? Kan isim mausul terbagi 2, ada nas ada mustarak. Nas ada berapa? Alladzi allati allazani allatani 8 ya. Mustarak 6. Allati untuk muannas. Mufradah muannas. Mufradah muannasah. Allati maknanya yang ya. Yang. Kembalinya ke amarah. Ta'muru memerintahkan ia. Bahasa sekarang menginstruksikan. Bil mukhalafati dengan mukhalafah. Mukhalafah ini kalau diartikan menyalahi syariat. Di diri kita nih ada nafsu yang nafsu itu terus menerus menyuruh menyalahi atau membangkang syariah. Bagaimana maksudnya nafsu ini? Ini tercela ya. Ini nafsu yang membawa orang ke neraka jahanam.
Fala yaluhu, maka tidaklah timbul laha baginya amarah, tomaun oleh satu keinginan, tomaun satu keinginan, illa kecuali fa'alat memperbuat ia nafsu amarah hu akan tomaun tadi. Apa saja yang terbisik di hatinya yang sifatnya membangkang Allah, membangkang Rasulullah, dia kerjakan. Hendak berjudi, dia kerjakan. Hendak berzina, dia kerjakan. Berpacaran, dia kerjakan. Yang bungol tuh habis berpacaran, diupload di Instagram. Itu bodoh. Akhirnya ketahuan. Tahuan diambil. Wala barazat, dan tidaklah nampak lahu baginya syahwatun, keinginan. Syahwat. Syahwat itu birahi. Illa kecuali kodot. Kodot ini bahasa kita apa ya? Melakukan. Ia nafsu amarah. Akan dia syahwat. Jadi nafsu amarah ini nafsu yang mengajak untuk membangkang. Bila ada larangan dilanggar. Perintah tidak mau dilakukan. Ini nafsu. Kita langsung ke bawahnya. Itu palam tasluk sabila rasyad walam tastadi minuri sidat sadat ya. Waqad dzakarallahu fi qaulihi inna nafsala ammaratun bisu. Waktunya singkatnya. Wa minha, setengah daripadanya al-lawamatu, yaitu nafsu lawamah. Nah ini sudah, kalau orang punya nafsu lawamah, dia sudah mendekati tingkatan nafsul mutmainnah. Dan kita seharusnya berada pada level ini, paling tidak. Artinya level nafsu amarah itu usahakan tidak terlalu didengarkan bisik-bisikan itu. Wa minha al-lawamah. Wahia, dan bermula dia nafsul lawamah alati yang tarjihu berulang-ulang ia lawamah bilaum dengan mencela ala sahibiha atas pemiliknya lawamah kasiron sangat banyak indal wuku'i ketika terjadi indah ketika wuku' terjadi bil ma'siyati pada maksiat lisa bikatil qada karena terdahulunya qada Allah. Kalau ingin melakukan maksiat, misalnya berzina, berjudi, dia menyesal. Kena mengulang lagi. Tapi hatinya ini tidak terima. Kenapa kayak ini? Karena maksiat itu tidak bisa, kadang-kadang susah meninggalkan. Kebaikan kalau ada yang tertinggal,
dia mencela. Kenapa aku kada berjamaah ke masjid? Kenapa aku kada puasa? Nah, levelnya sudah berada di pertengahan. Ini sudah mulai ke arah ma'rifatullah. Nah, caranya yang nafsu amarah ini jangan terlalu dituruti. Bahkan di dalam kitab karangan Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, Tazkirun Nas namanya. Kalau kita sedang berpikir hendak maksiat, itu cara menghindarinya adalah pandanglah ke langit. Kemudian banyak-banyak menyebut nama Allah, Allah, Allah. Itu yang janjian berpacaran tuh dibatalkan. Yang hendak berjudi membatalkan. Nah, kemudian minha al-mutmainnah, setengah daripada hawa nafsu, yaitu mutmainnah. Wahia bermula dia allati yang itma'annat menjadi tenang lil iman karena iman, wali tasdik dan karena membenarkan biwa'dillah dengan janji Allah. Fahia maka bermula dia mutmainnah daiman selama-lamanya muwaffaqatan sesuai mendapat taufik di ta'ah untuk taat, musaddiqatan membenarkan biliko illahi ta'ala. Wa qad dzakarahullah ta'ala fi qaulihi, dan Allah telah menyebutkan nafsu mutmainnah ini dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh ridho dan diridhoi. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah dalam golongan hambaku, dan wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku tanpa hisab. Bagi yang memiliki nafsu mutmainnah. Tapi tadi nafsu mutmainnah ini orang yang langgeng di dalam taat, ya. Kemudian iman, membenarkan, bahkan membenarkan bahwa ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita artikan dulu sebelum kita tutup. Fa inna ammarati, maka sesungguhnya amarah itu sebenarnya PL amar ya. Kayak amarah ya'muru juga, cuma ini timbangannya amarah. Jadi dia sigot mubalaghah. Amarah itu artinya nafsu yang suka menyuruh, ya. Amarah itu nafsu yang suka menyuruh, bisu dengan kemaksiatan. Matta'azat, tidaklah itta'azat mengambil nasihat dia. Maksudnya tidak menerima nasihat orang yang punya nafsu amarah, bisu. Min jahliha, karena kebodohannya amarah. Bahkan binadiri syaibi, dengan peringatan uban. Wal harami, dan memasuki usia pikun. Haram itu tua ya, artinya pikun. Jadi orang yang ini peringatan ya. Nah, setiap kita ada nafsu. Nafsu kita ada 3. 1 amarah bisu, lalu menyuruh-nyuruh untuk berbuat maksiat dan malas ibadah. Kemudian yang kedua, nafsu yang mencela. Kemudian yang paling sempurna adalah nafsu mutmainnah, yang itu pasti masuk surga.
Nah, jadi pada syair yang ke-14 ini kita diingatkan untuk berhati-hati dengan nafsu kita dan berusaha mengendalikannya. Apalagi kita sudah berada di masa-masa yang sudah beruban, ya. Apalagi sudah masuk usia tua, sudah mulai pikun-pikun. Nah, itu sebaiknya kita berada pada nafsu-nafsu yang mulai banyak ibadah, mulai mutmainah gitu. Nah, ini yang kita bisa bahas. Kemudian wala adat minal fi'lil jamili kira. Ini masih berhubungan dengan uban tadi ya. Nanti kita bahas di minggu datang. Jadi minggu depan masih burdah ya. 2 kali burdah baru nasoihul hebat ya. Walau semoga ada manfaatnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Kafaratul majlis subhanakallah bihamdik. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.